Buset, Kores kalau counter-counter tuh memang pedih, bre. Data soalnya tertulis. Nah, jadi derajat kalau setara berdasarkan gender lah, poliandri masuk gitu. Poliandri masuk, serius. Kalau misalnya derajat setara berdasarkan gender, poliandri bisa. Sayangnya dalam Islam, derajat itu berdasarkan amal perbuatan. Gitu. Jadi cewek dan cowok beda. Beda cewek dan cowok. Memang beda dalam Islam. Nah, tapi kan kalau Kristen sama berdasarkan gender nih. Jadi kapan lah Rudi sama Oki melahirkan seperti Paulus? Kapan? Kan sama berdasarkan gender. Poliandri masuk. Poligami masuk gitu. Berdasarkan gender loh, bukan berdasarkan perbuatan. Dan orang Kristen yang sudah di sorga mana dari tadi belum ada. Oke, thank you. Oh beda Bang Rudi, beda. Kalau di Islam ada aturannya, ada bacaan, ada rukun dan syarat. Kalaunya dulu zaman Amr bin Luhai itu nggak ada aturan, telanjang ya telanjang. Beda ya tawaf Quraisy dengan tawafnya Islam ya. Beda, jangan disamakan. Jadi ajaran tawaf dalam agama Islam beda dengan jahiliyah, dengan Quraisy. Apa arti tawaf? Ya, tawaf itu mengelilingi, Bang Rudi ya. Jangan kau pikir tawaf itu ajaran. Tawaf itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengelilingi. Ya, kalau Anda mengelilingi rumah pun ya Anda tawaf tuh ya. Ada. Berkaitan tentang masalah larangan katanya tadi ya, kata Bang Rudi juga. Di mana ajaran Islam itu di dalam Al-Quran melarang lagi bete gitu ya, lagi bete, L.B.T. Begini ya Bang Rudi, Anda bisa buka di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 81 ya. Apa yang dikatakan Allah, innakum lata'tuna rijala, ya di situ dikatakan engkau mendatangi lelaki dengan sesama lelaki ya. Di situ kamu memuaskan rijala wa syahwatan minar rijal ya, kepada rijal, laki-laki sama laki-laki itu melampaui batas Bang Rudi ya. Aduh, gimana sih? Bukan kepada mindunin nisa, bukan kepada wanita. Jadi sesuai Quran surah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzi, di situ dikatakan begini saja ya, di dalam An-Nisa ayat 1 itu. Nanti apa ya? Kalaunya saya tidak menampilkan, dibilangnya ini juga teman-teman ya. Dibilang tidak berdata gitu. Bentar nih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, di sini dikatakan langsung saja ya. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya. Jadi berpasangan, bukan sama gitu. Rudal versus rudal, nggak ada. Rudal versus rudal tadi adanya sesuai dengan penjelasan Bang Kores. Nah, kalau di dalam An-Nisa ya Al-A'raf ya Bang Rudi, innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa ya. Ini yang saya baca tadi, bal antum kaum musrifun, ini melampaui batas Bang Rudi. Nggak boleh ya. Tuh. Jadi kalau Anda waras, ikuti kitab suci Anda gitu ya. Laki-laki itu untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Kalau waras, ya kalau waras. Ya, jangan jeruk makan jeruk, pedang versus pedang gitu. Takutnya nanti di belakang layar Bang Rudi pula sama Bang Oki ya. Bercanda sedikit-sedikit ya. Oke ya, itu aja tanggapan saya di akhir sesi ini tentang masalah tawaf dan masalah L.B.T. LGBT. Oke. Ya, apalagi ya yang perlu saya tanggapi, kayaknya hanya menanggapi dan memberikan statement akhir gitu ya dari pertanyaan saya di awal gitu ya teman-teman. Teman-teman Kristen dalam berdiskusi tidak mau jujur. Secara tekstual tidak ada perintah Yesus untuk jingkrak-jingkrak di gereja. Ya, akui nggak ada. Jika tidak ada, maka kita berpikir gitu. Mari kita berpikir, kita ini mengikuti ajaran siapa? Ya, udahkah betul ajaran kita gitu? Itu yang saya maksud ya.
Kalau ada perintah Yesus jingkrak-jingkrak di gereja, oh berarti kalian mengikuti pedoman hidup kalian, kan kayak gitu. Ya, kalau tidak ada katakan tidak ada, kalau ada ya katakan ada gitu. Artinya selama ini ke gereja perintah siapa ini? Perintah siapa? Cari aja ya. Itu yang saya maksud ya untuk kawan-kawan Kristen. Kalau ada perintah Yesus ke gereja ya tunjukkan, kata saya di awal. Sampai terakhir menutup sesi ini nggak ada juga teman-teman ditunjukkan sama saya ya. Tapi putar sana putar sini biar terlihat benar ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, ajaran yang benar itu adalah mengikuti kitab sucinya, bukan semau gue ya, bukan sesuai dengan asumsi gue, bukan. Itu Bang Rudi dan Bang Oki penekanannya di sesi akhir sebelum closing. Closing tidak menyeberang gitu ya, dan closing tetap dibagi 2 5 menitnya. Silakan. Oke, Ya, mungkin kalian duluan closing ya, karena kami tadi pertama pembuka. ah. Ini kita nggak nanggapi dulu, bukannya closing sambil menanggapi. Jangan, kalau closing bahas agama sendiri Closing aja, nggak usah. Islam bahas Islam, Kristen bahas Kristen. Nggak sambil menanggapi, kan kita baru menanggapi yang wahyu tadi. Enggak, kan kita sudah tadi pertama. Habis kita kan mereka. Ya, padahal ada 2 hadis, padahal ada 2 hadis ini. Nanti mau kemana Nggak apa-apa, simpan Nggak usah, di nggak pertemuan usah, berikutnya nggak aja. Ya, habis ini closing, kita bicara tentang kekristenan, mereka bicara tentang keislaman. Oke. Ya, oke. Mana ini kok nggak muncul-muncul? Tadi aku pencet. Itu masih ngobrol soalnya. Udah belum? Udah, pencet kalian lah. Get. Silakan Bang Kores. Oke, ikhwani fisabilillah, berakhirlah sudah ya dialog kita tentang, gue ingatkan lagi mengenai Islam dan Kristen, mana agama atau ajaran yang benar. Nah, kalian bisa menyimpulkan sendiri dari argumentasi yang kami telah sajikan gitu. Di sini poin-poin yang gue akan bahas adalah semua yang ditanyakan oleh Lae, oleh Oki, itu alhamdulillah dijawab dengan tuntas dan lugas oleh kawan-kawan muslim gitu. Dan ketika dari saudara-saudara Kristen ingin menanyakan tentang tawaf, tentang ingin menguatkan tentang pernikahan gitu, sayang beribu sayang, malah berbalik kan gitu ya. Sedangkan dalam Islam, gua menitik beratkan kalau memang ajaran yang benar gitu, harusnya sudah ada bukti, nggak cuma janji gitu loh. Kalau janji-janji doang apa bedanya sama caleg kan gitu ya. Kalau udah ada janji harus ada bukti gitu. Islam nggak susah karena Allah sudah menyatakannya dalam surah Ali Imran ayat 169 gitu. Jangan kau katakan siapa yang gugur di jalan Allah mereka mati, sesungguhnya mereka hidup. Agama mana coba yang Tuhannya mengatakan demikian dan memberikan ketenangan kepada kita selama hidup gitu. Udah ada yang di surga, my bre, walaupun masih ruh. Dan ketika ruh-ruh ini ditanya di dalam surganya itu, apalagi yang kau inginkan? Allah bertanya kepada mereka, maka ruh-ruh ini menjawab, izinkan kami ya Allah kembali kepada jasad kami di dunia, sehingga kami bisa berjihad lagi demimu. Masya Allah, itulah imannya Islam. Dimana imannya ini dalam topik ini sudah kita perlihatkan bagaimana membuat kita mudah menjawab dan juga mudah membantah segala syubhat dan fitnah yang disajikan kepada kita gitu. Kita kunyah, kita gayam, kita lepahin lagi kepada mereka gitu kan. Tadi topiknya ya itu ya gitu. Menang di situ Islam, unggul di situ gitu. Karena hanya Islam yang sudah terbukti ada jejak-jejaknya, ruh-ruh orang beriman sudah di surga gitu. Tidak ada agama lain yang bisa begini, tidak ada. Agama lain hanya bisa janji, buktinya nggak ada. Islam dengan buktinya langsung. Itu satu. Lalu kemudian mengenai soal pernikahan gitu. Di dalam Islam, pernikahan ini sakral karena syarat-syaratnya harus terpenuhi. Mempelainya harus ada gitu kan. Saksi walinya harus ada gitu. Dan Islam tidak menjiplak agama pagan terdahulu mengenai pernikahan gitu. Kalau mau di cross check, Islam itu dari zaman Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernikahannya selalu begitu-begitu saja. Mempelai cowok datang ke bapaknya si mempelai cewek, bapaknya mempelai cewek merestui gitu, anaknya dan juga anak perempuannya dan juga si mempelai cowoknya jadi deh menikah gitu. Nggak pernah pakai
ustadz gitu atau pemuka agama, enggak ada. Karena kalau yang pernikahannya didasarkan kepada pemuka agama, datanya sudah Kores kasih. Pernikahan apa itu? Pernikahan pagan. Islam nggak begitu gitu. Jadi kalau ada yang salah sangka, misalnya ada orang KUA datang, itu mereka penghulu mencatat pernikahannya di KUA gitu. Bukan mereka yang menikahkan, bapaknya si anak cewek yang menikahkan. Mantap gitu kan. Lalu kemudian soal tawaf juga, Akhi Yusuf mantap banget menjawabnya, pede sekali dan gagah gitu, sehingga nggak bisa masuk syubhatnya ke ke dalam perdialogan ini. Mantap Akhi Yusuf. Apalagi ya yang dibahas oleh kawan-kawan itu? Ya paling itu aja sih. Thank you lah untuk Lai Rudi dan Oki, sehat-sehat selalu gitu ya. Jangan lupa tidur yang cukup, lalu kemudian minum air putih yang cukup juga, sehingga otak encer dan memudahkan hidayah Allah sampai kepada kalian kawan-kawan. Gua akan dengan suka hati bergembira gitu menyaksikan kalian bersyahadat di masjid-masjid terdekat. Masya Allah. Oke. Kapan lagi kalian mau nyusul Demian gitu loh, Bre? Demian kan udah ya, Demian. Kalian kapan gitu? Gitu loh. Oke. Gitu. Dari dialog kan udah kelihatan dari dialog Bang gitu. Kores, Gimana yes. sebelum ditutup bacain satu ayat Quran aja. Quran surah Ali Imran ayat 102. Itu aja pesan kita kepada saudara muslim kita di penutup ini. Silakan. Nanti aja Akhi Yusuf itu. Aku dari bagi aku dua cuma ini aja. masalahnya. Habis ini langsung mereka. Hah? Ya astagfirullah. Yaudah lanjut. Kok gitu nggak? Oke, iya. Teman-teman semuanya, sebagaimana yang disampaikan Bang Kores di closingnya, saya hanya menekankan ya Quran surah Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam agama yang benar ya, tidak pakai asumsi, tetapi Islam agama dari Tuhan semesta alam. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Baik, itu saja ya. Kok gua nggak tahu ya closingnya? 5 menit berdua. Iya, 5 menit Opening berdua tadi kayak kan opening. 5 menit berdua opening. Oh, dibikin gitu. Nanti kalau ketemu lagi dibikin janganlah. Soalnya kan setiap orang menanggapi argumennya beda-beda. Poinnya. Ya. Terserah lah, Sorry, mau buat Akhi 5 Yusuf. menit lagi silakan. Iyalah 5 menit lagi. Iya, pasti Oki setuju sama gua. Iya enggak? Atau mau tambah 2 Nggak tahu. putaran lagi boleh? Nggak tahu. Ini mah panas Sama sih, aja. semangat. Masih berlanjut. Closing aja ya. Udah 5 tua, menit Bre. lagi, Istirahat. Udah tua kita, Bre. Udah tua. Ya. Boleh. Kasihan Pak Ustadz supaya 5 menit lagi lah. Kan beliau Silakan. Nah, itu. Closing clear Iya, iya. 5 Oh menit ya lagi. udah kalau gitu, baik. Pencet Kores. Baik ya teman-teman semuanya ya, sedikit tadi meminta waktu Bang Kores. Ya teman-teman semuanya, saya pikir kalau 5 menit dihabiskan Bang Kores closing ya nggak apa-apa juga gitu ya. Itulah Islam ya teman-teman semuanya ya. Kalau saudaranya ingin menyampaikan sesuatu dihargai dan langsung gitu ya, dijabarkan di publik sesuai apa yang disampaikan dan didiskusikan ya. Dari perjalanan diskusi kita malam ini dapat kita ambil pelajaran ya kawan-kawan semuanya. Agama Islam itu sekali lagi saya tekankan tidak memakai asumsi, tetapi ritual ibadahnya pun ada dalilnya gitu ya teman-teman. Contoh sholat, contoh tawaf, contoh sa'i ya. Terus contoh puasa, semuanya ada. Contoh perintah ke masjid, perintah zikir ya kawan-kawan, ada semuanya dalil di dalam agama Islam itu ya. Bukan berarti dalil-dalil itu jika sudah ada lalu kita tentang. Beda dengan ajaran agama yang lainnya teman-teman, kagak ada dalilnya ya suka-suka gue aja, mau nyembah pohon pisang pun boleh ya kan, kayak gitu. Kayak gitu ya. Saya tidak berbicara Kristen ya, tapi yang saya katakan agama yang lain kan nggak kayak gitu secara global. Jadi makanya kenapa saya tekankan tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Maka dari itu janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam, karena agama Islamlah agama yang satu-satunya dari sisi Tuhan semesta alam. Kawan-kawan semuanya, bisa Anda lihat sendiri perjalanan diskusi ini. Saya dengan Bang Kores ya dari API gitu ya. Beliau menjabarkan bagaimana beliau menjawab gitu. Saya menjabarkan bagaimana saya menjawab. Dan
Ya, qadarullah, Islam dalam berdiskusi selalu di atas angin ya teman-teman. Kayak gitu. Karena apa? Karena sesuai ada rujukannya. Kalau ada katakan ada, dalilnya jabarkan. Kalau tidak ada ya katakan tidak ada. Contoh yang tidak ada ya tadi teman-teman, ketika Bang Rudi Yohanes tadi ya di tengah diskusi menanyakan Nabi Isa hidup di zaman mana? Ya nggak ada ya tertulisnya. Makanya saya sebut kitab kita Al-Quran itu kitab ajaran ya, bukan kitab diare atau biografi seseorang gitu. Ya jujur-jujur aja. Ketika kita bertanya kan kepada kawan-kawan kita malam ini yang Kristen, mana perintah satu saja gitu ya yang tertulis. Sampai akhir saya tidak ada menemukan jawaban kan. Jadi itu kesimpulan dari diskusi ini. Anda bisa menilai sendiri bagaimana gitu jalannya diskusi jika Anda mengikutinya dari awal. Maka dari itu jangan sampai kita salah jalan ya. Jangan sampai kita tersesat menyembah selain Tuhan semesta alam. Kalau udah salah sembah, maka udah dijamin itu adalah ajaran yang sesat. Maka dari itu ikuti yang diajarkan oleh para nabi, bahwa Tuhan itu esa ya, terus bahwa Tuhan itu beda dengan makhluk ya, beda rupanya dengan apapun, dia tidak setara dengan apapun. Tuhannya para nabi adalah Tuhan yang kuat, maha kuasa gitu ya, tidak maha lemah. Jadi itulah Tuhan yang patut disembah. Itulah ajaran yang benar yang diajarkan oleh para nabi ya, termasuk Nabi Muhammad yang ritualnya mengikuti contoh ritual dari para nabi. Termasuk dari Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya. Jadi seperti itu teman-teman ya, mari kita berpikir gitu. Akal kita diberikan ya, jangan sampai kita salah dalam beragama. Itu penekanan saya. Jangan sampai kita salah dalam ajaran. Kita pikir ajaran kita betul, tapi ternyata ajarannya melenceng dari kitab sucinya. Artinya ini adalah ajaran yang salah tanpa Anda sadari. Ya, beda dengan Islam. Kalau Islam, sesuatu yang diperintahkan akan dicek dulu mana perintahnya, kan kayak gitu. Mana dalilnya, baru dijabarkan semuanya. Perintah dari Al-Quran ya dijelaskan oleh hadis. Lalu di dalam Al-Quran juga kalau masih ada yang perlu dijelaskan pula oleh para ulama kita. Sehingga semua di dalam agama Islam itu ya teman-teman, baik ritual ibadahnya, baik Tuhannya jelas sejelas-jelasnya ya kawan-kawan. Nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang dibohongi ya. Nah itu saja penekanan kita dalam diskusi kali ini. Syukron jazakumullah khair ya, Muslim di tempat Bang Kores, di TikTok beliau dan di YouTube beliau. Syukron jazakumullah khair ya untuk teman-teman yang ada di tempat saya, 54 juta yang menonton gitu ya, dan di YouTube saya. Terima kasih ya untuk semuanya. Inilah kesimpulan dari diskusi kita. Semoga menambah wawasan, edukasi, dan semoga di luar agama Islam mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, Allahumma amin. Mantap Kaki Yusuf. Mantap. Gue lagi bubukin tritung yang di ini chat gue. Wah, ini chat. Ajat. Belum ya? Ajat. Belum ya? Pencet. Oke. Coba dulu, aku dulu ya. Oke. Terima kasih. Silakan. Kita sampai kepada penghujung acara ya, bahwa itulah diskusi. Sepahit apapun itu harus bisa kita tahan ya, jangan jadi membuat luka atau jadi membuat laporan ke polisi ya. Ya, ada satu pertanyaan yang katanya tidak kami jawab. Saya sudah jawab. Di Matius 26 ayat 30 dikatakan, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi Yesus itu mengajarkan bernyanyi. Mengenai jingkrak atau tidak jingkrak, karena dia bernyanyi bisa jadi berjingkrak, bisa jadi tidak berjingkrak. Intinya ada mengajarkan nyanyian ya. Dan pernikahan tertua itu adalah kesetiaan, yakni Adam dan Hawa. Itulah sebabnya Tuhan orang Kristen tidak menciptakan satu Adam, banyak Hawa-Hawa sampai hawa nafsu ya. Dan pernikahan tertua juga bukan pernikahan lah ya. Kalau persetubuhan tertua yang suka gonta-ganti itu adalah hewan. Contohnya kambing, sapi begitu ya. Dan yang suka misalnya satu jantan betinanya banyak juga itu hewan.
Makanya orang Kristen tidak lagi meniru kehidupan hewan. Kehidupan gonta-ganti itu adalah kehidupan hewan yang tidak bisa diterima oleh orang Kristen. Makanya orang Kristen pernikahannya yang paling terlindungi sesuai firman Tuhan. Di luar itu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh manusia ya. Kalau ajaran firman Tuhannya setia sampai maut memisahkan. Itu perlu kita garis bawahi. Kemudian saya berterima kasih sama si Kores sudah mendaulatkan bahwa Rasul Paulus masuk sorga dengan 37 dalil mengenai 2 Korintus 12 ayat 2. Dia mengatakan orang Kristen itu adalah Rasul Paulus ya. Kalau agama lain mana ada yang masuk sorga, hanya tafsir ya. Dan sering berseberangan. Kalau yang lain bilangnya oh sudah ada roh ya, tapi dibanteng satu, oh enggak, tunggu Nabi yang ke surga. Jadi di situ berbenturan. Kalau orang Kristen sudah ada jelas dibuat Kristen, titik, nggak perlu ditafsir ya. Mengenai siapa orangnya, si Kores sudah membuktikan Rasul Paulus. Terima kasih ya Kores ya. Kemudian mengenai tadi kita sudah berbicara tentang apa lagi ya, surga sudah, jingkrak sudah. Mengenai apa lagi, ya jangan lupa ya, saya mengucapkan juga terima kasih kepada Kores sama kepada Ustadz Ucup, juga kepada semua penggemar, penonton, dan yang memberikan support baik di YouTube, Facebook, dan TikTok ini ya, yang sudah menonton dan segala macamnya. Kalau memang ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Dan perlu kalian ketahui juga kenapa saya memilih ikut Kristus. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi makanya saya ikut Kristus. Dan yang paling utama, Kristus, untuk menyembahnya saya tidak perlu sujud kepada batu untuk sampai kepada Yesus ya. Itulah yang saya pahami sudah abad ke-21 sampai abad ke-21 ini saya berdoa cukup langsung kepada Tuhan, tidak perlu melalui media apapun. Ini yang saya ikuti dalam kekristenan. Saya bicara kekristenan ya, jangan ada yang baperan. Kemudian saya bersyukur bahwa Yesus tidak mengizinkan saya hidup seperti hewan, yakni saya pernah berternak bebek, dalam kandang itu 1 jantan 4-5 betina saya masukkan bisa. Makanya Yesus tidak mengajarkan itu kepada saya. Makanya saya pilih ikut Yesus agar hidup saya tidak seperti hewan ya. Kemudian apalagi bahwa menuju surga itu, berterima kasih juga kepada Yesus karena melalui dia saja kami ke surga ya, dan dia sudah di surga. Jadi saya tidak mengikuti orang yang sudah mati dan menjadi bangkai dan tidak bangkit-bangkit sampai hari ini, tapi saya sudah mengikuti Yesus yang sudah mengalahkan alam maut dan sudah naik ke surga dan bertahta di dalam kerajaan surga. Kamilah yang dikatakan nanti pengantin wanita, dan dia adalah mempelai pria. Jadi mempelai wanita itu adalah jemaat, mempelai prianya itu adalah Tuhan Yesus ya. Terima kasih kepada Yesus yang tidak memberikan beban apapun kepada saya untuk mengikut dia. Yesus tidak pernah menyiksa hidup saya untuk mengikut dia ya. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Ini hanya diskusi, jangan lapor polisi. Terima kasih. Ditanding ulang ya, Bang Rudi? Ditanding ulang ya? Bang? Ya, sabar. Masih belum muncul. Oke. Oke. Kores belum. Iya, teman-teman semua, pertama-tama Silakan. saya ucapkan terima kasih untuk Bang Rudi Yohanes yang mau menemani saya berdiskusi malam ini, untuk Bang Kores, Pak Ustadz Yusuf PI. Kalau ada kata-kata yang menyakiti hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benar ya, jangan lapor-lapor. Ini cuma di dalam ranah diskusi, tidak untuk saling menghujat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau bicara tadi masalah menjawab pertanyaan, sebenarnya dari sisi data aja itu udah kelihatan ya teman-teman ya. Kalau kita bertanya dengan data yang valid, kita tidak pernah pakai website, kita bertanya dengan data yang valid, menjawab dengan data yang valid. Berbeda.
dengan teman-teman kita yang menjawab atau bertanya dengan gambar, ya kan, dengan website. Beda. Jadi kualitas diskusi itu berbeda. Betul. Memang akan sangat digemari dengan data-data yang seperti itu, tapi kan itu tidak di dalam ranah diskusi yang baik. Itu. Nah, kalau bicara menang atau kalahnya, kami berdiskusi tidak untuk menang dan tidak untuk kalah. Kami berdiskusi, tujuan kami memberitakan kebenaran. Itu aja. Kalau dianggap kalah ya monggo silakan, dianggap menang ya monggo silakan. Nah, untungnya saya itu sangat sangat menganggap kalau ajaran Kristen itulah ajaran yang benar. Benar apa yang Bang Rudi Yohanes sampaikan tadi, Kristen itu tidak pernah diajarkan menyembah batu. Saya tidak berbicara agama tertentu. Itu. Dan kami tidak terbebani dengan apapun. Keselamatan kami, Roma 10 ayat 9 dengan 10. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Dan orang Kristen itu tidak pernah diajar membenci orang. Orang Kristen itu diajarkan mengasihi. Itulah ajaran yang benar. Karena apa? Tidak diajarkan untuk membenci. Tidak diajarkan untuk mengkapir-kapirkan orang. Itu ajaran Kristen. Saya tidak berbicara agama tertentu, tapi itu di dalam agama Kristen tidak tertulis. Di dalam kekristenan itu untuk mengkapir-kapirkan orang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan kita untuk menikah lebih dari satu. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu ajaran Tuhan Yesus. Luar biasa. Makanya saya bangga saya punya Tuhan dan Juru Selamat. Saya punya ajaran yang mengajarkan saya. Ajaran kasih. Ajaran tidak menikah lebih dari satu. Ajaran tidak menyembah batu. Saya tidak berbicara agama tertentu lagi teman-teman. Ini di dalam iman saya. Yang saya sampaikan iman saya. Itu ya teman-teman ya. Jadi banggalah kita sebagai orang Kristen. Dan terakhir saya mau sampaikan buat teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat kitab yang sempurna, Alkitab yang sempurna itu dari mana? Alkitab itu tidak butuh support dan dukungan dari website, dari tafsir-tafsir untuk menjawab pertanyaan. Ini loh, ini Alkitabnya. Alkitab ini tidak butuh support dan dukungan dari website atau tafsir-tafsir untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang yang ingin tahu tentang iman kekristenan. Kita cuma cukup jawab melalui Alkitab. Itulah, makanya kita sebagai orang Kristen tuh yuk pede dengan iman kita. Kita punya Alkitab ini yang sempurna. Kita punya firman Tuhan ini yang hidup. Kitab kita tidak butuh website, tidak butuh tafsir untuk menjawab pertanyaan. Kita cuma butuh Alkitab untuk menjawab pertanyaan. Haleluya, praise the Lord ya. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, buat teman-teman semua, ambil yang baik di dalam diskusi ini. Yang tidak baiknya saya mohon maaf, ditinggalkan. Untuk Pak Ustadz Yusuf PI, Bang Kores secara pribadi, kalau ada kata-kata saya yang menyakiti hati kalian, saya minta maaf. Ini cuma ada di dalam ranah diskusi. Setelah ini jangan ada pertengkaran, jangan ada lapor-lapor, itu kan? Karena kita berdiskusi bukan untuk saling lapor. Ya teman-teman, jadi poinnya ya, saya bingung mau nyampaikan. Poinnya, ketika kalian mau selamat, maka kalian harus mengikuti ajaran yang benar. Ajaran yang benar-benar mengajarkan kalian dengan jelas. Yang pertama, ajaran kasih. Yang kedua, tidak mengajarkan untuk menikah lebih dari satu. Dan yang ketiga, tidak mengajarkan untuk mengkapir-kapirkan orang. Itulah ajaran Kristen, ajaran yang benar. Haleluya, kita punya Tuhan dan Juru Selamat, hidup untuk Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan. Tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap bersaksi kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk teman-teman semua, terima kasih yang udah tap-tap layar, yang membagikan live ini, yang udah kirim-kirim gift. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih Tat ya, terima kasih.